Halo semuanya, selamat datang di Narator Tampan. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan recap film dari film Narco Soup. Tanpa intro yang berlebihan, langsung saja kalian siapkan cemilan, atur posisi senyaman mungkin, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Karena Narator Tampan akan mengadakan giveaway apabila channel ini sudah mencapai 5.000 subscriber. Langsung saja kita saksikan, inilah recap film dari Narco Soup tahun 2021. Film ini menceritakan seorang pria yang pada akhirnya akan menjadi penjahat untuk menyelamatkan keluarganya. Scan pertama film ini dimulai dari sesi wawancara dalam sebuah televisi, di mana yang menjadi narasumber adalah seorang kepala administrasi penegakan narkoba Amerika Serikat yang bernama Craig Ford. Craig Ford diundang untuk menceritakan kisah perjalanannya menumpas kartel penyelundupan narkoba kelas internasional terbesar di Amerika yang berhasil ia dan temannya taklukkan. Dalam wawancaranya, ia menceritakan bahwa seorang kartel merupakan kejahatan yang besar. Ia tak segan melakukan berbagai hal yang sangat kejam demi menunjang kelancaran penyelundupan bisnis gelapnya, mulai dari penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, dan pembunuhan. Mendengar cerita Craig Ford, presenter pun terkejut dan menanyakan hal ini kepada Craig Ford. Apakah kejadian seperti ini membuat Anda takut untuk mati? Craig Ford menjawab, justru aku menyambut kematian. Hanya ada satu hal yang membuat aku takut, yaitu aku takut hidup. Inilah yang membuat aku menjadi sempurna dalam pekerjaanku. Dalam film ini, Craig Ford yang akan menceritakan sendiri bagaimana awal perseteruan dirinya dan satu temannya dalam menumpaskan kartel terbesar di Amerika Serikat. Cerita pertama dimulai dari dua gadis yang sedang duduk di sebuah bar. Dua gadis tersebut salah satunya merupakan anak dari seorang Craig Ford. Tanpa mereka sadari, dari arah lain ada seorang yang sedang mengawasi pergerakan dua gadis tersebut. Ia adalah seorang anak buah dari kelompok Pelon. Pelon sendiri merupakan nama bos besar dari kartel narkoba. Tanpa bertele-tele, saat kedua gadis beranjak meninggalkan tempat duduknya, anak buah Pelon seketika membiusnya dan membawanya ke tempat yang sudah direncanakan. You girls are in trouble. In trouble from who? Me. Selanjutnya scan berganti, menceritakan seorang Bruce Stryker. Bruce Stryker sendiri merupakan rekan Craig Ford yang akan menjadi bintang utama dalam film ini. Bruce Stryker yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendapat kabar bahwa ada dua gadis. Di antaranya satu adalah anak dari Craig Ford yang disandra oleh orang suruhan dari kartel narkoba. Kejadian itu mengharuskan Bruce Stryker untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian Bruce Stryker bergegas, ia lebih dulu menyelamatkan Tuan Craig Ford yang ternyata juga sudah disandra oleh orang suruhan kartel narkoba. Setelah berhasil ia selamatkan, kemudian Stryker dan Tuan Craig Ford bersiap untuk membuat rencana dalam menyelamatkan putri dan satu temannya. Dalam misi tersebut, scan dimulai dari anak buah kartel narkoba yang sedang bersiap mengantarkan narkoba kepada kliennya dengan membawa kedua gadis tersebut menggunakan sebuah mobil. Mobil tersebut dibawa oleh orang kepercayaan kartel tersebut. Namun, di tengah perjalanan, rombongan mereka dihadang oleh sekelompok polisi Meksiko. Dan terjadilah baku tembak yang membuat orang kepercayaan dari kartel tersebut akhirnya menyerah. Namun di belakang itu, ternyata polisi tersebut merupakan bagian dari Pelon atau kartel narkoba. Tetapi kedua gadis tersebut sudah lebih dulu dijemput dan diselamatkan oleh Bruce Stryker dan dibawanya menggunakan helikopter.
Scan selanjutnya menceritakan sosok orang kepercayaan Pelon, yakni bernama Spider. Berbeda dengan Spider-Man ya kakak, Spider merupakan pembunuh kelas atas. Ia membunuh dan bergerak dengan sangat cepat. Ia mempunyai sifat seperti serigala. Spider menemui bosnya yaitu Tuan Pelon. Tuan Pelon mengatakan kepada dirinya bahwa misi selanjutnya tidak boleh gagal dan menyuruh Spider untuk melakukan penyelundupan langsung ke Florida, Amerika Serikat. Dalam misi yang kedua ini, kini giliran keluarga dari Bruce Stryker yang menjadi korban. Spider kembali berulah dengan menyandra istri dan anak dari Bruce Stryker. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memuluskan perjalanan menuju Florida. Stryker pun akhirnya tahu bahwa istri dan anaknya sedang dalam bahaya. Ia diperintahkan untuk masuk dan ikut dengan mobil dari suruhan kartel narkoba tersebut. Pada pertemuan keduanya, Spider memaksa kepada Bruce Stryker untuk menjadi bagian dari misi ini. Apabila ia tidak bersedia, ia diancam untuk dibunuh. Bruce Stryker pun bersedia dan mengikuti kemauan dari Spider. Maaf muncrat. Selanjutnya misi ini dimulai dengan pemberangkatan yang menggunakan kapal selam. Bruce Stryker berada di dalam kapal selam tersebut dengan keadaan terbaring dan tangan terikat. Namun di tengah perjalanan, kapal selam yang membawa rombongan anak buah kartel dan Stryker mendapat serangan dari hiu. Stryker pun meminta dirinya untuk dilepaskan. Setelah ia dilepaskan, ia bercerita bahwa ia mempunyai pengalaman dalam menghindari serangan dari makhluk raksasa laut ini. Stryker pun berhasil membuat kapal kembali dalam perjalanan normal. Akhirnya, kabar dari Bruce Stryker terdengar di telinga Tuan Craigford. Kemudian Craigford meminta izin kepada atasannya untuk menyelamatkan Bruce Stryker. Lagi tegang-tegangnya, sementara di sisi lain Spider mencoba mendekati istri dari Stryker. Namun istri dari Stryker menampar wajah Spider hingga mengeluarkan darah. Mampus lo. Kejadian itu dilihat oleh bos besar Tuan Pelon. Kemudian, bos besar Tuan Pelon mengingatkan kepada Spider untuk berhati-hati mengawal tempat ini dan harus menghormati perempuan. Karena tujuan pertama bagi Pelon adalah uang. Menurut Craigford, Pelon merupakan seorang mafia besar. Jangan pernah main-main dengan Pelon, karena Pelon adalah alfa. Seluruh keluarganya, mulai dari ayahnya dan ayah ke ayahnya, mendirikan prinsip keluarga mereka yakni nilai rasa hormat yang tinggi. Pelon juga dikenal sebagai orang yang sangat tahu bagaimana memperlakukan orang-orangnya dengan hangat dan begitu menghargai, sehingga Pelon sangat disegani. Akhirnya, kapal selam yang membawa Bruce Stryker dan orang suruhan Pelon sampai di pelabuhan Florida, Amerika Serikat. Sesampainya di sana, Stryker digiring keluar dengan ditodongkan pistol dan disuruh membawa barang pesanan klien. Bruce Stryker melihat di sekeliling pelabuhan tersebut. Kemudian ia bergerak menuju klien penerima barang tersebut. Sewaktu Stryker membuka barang tersebut dan bermaksud menunjukkan isinya, orang suruhan kartel tersebut justru menganggap bahwa tugas Stryker telah usai dan ia menodongkan pistol ke kepala Stryker dan mengatakan bahwa ia akan menembaknya. Namun tiba-tiba justru orang suruhan tersebut yang tertembak dari arah yang tak terduga. Melihat kejadian itu, Bruce Stryker merasa tak percaya. Namun orang yang menjadi klien tersebut ternyata adalah seorang CEI yang bernama Dallas Chapman. Kemudian Stryker diantar menuju sebuah mobil yang ternyata di dalamnya adalah seorang Craigford. Stryker merasa bahagia karena sudah ditolong oleh Craigford. Kemudian Stryker melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan istri dan anaknya yang masih berada di tempat Pelon dan anak buahnya. Ia mencoba menerobos dengan melawan satu persatu para penjaga yang ada di markas tersebut. Kemudian ia menemui istri dan anaknya dan membawanya keluar dengan tetap waspada. Akhirnya istri dan anaknya pun berhasil diselamatkan oleh Bruce Stryker. Selanjutnya di bagian akhir, Stryker melanjutkan perjalanan untuk menghabisi Pelon dan satu anak buahnya. Ia terbang menggunakan pesawat, kemudian terjun di sebuah dataran pantai. Ia bergerak menuju persembunyian Pelon dan anak buahnya.
Namun ternyata anak buah Pelon mengkhianati bosnya dengan menembak kepala Pelon dan membuat Pelon meninggal dunia. Melihat kejadian itu, Striker tanpa berpikir panjang saat anak buah Pelon hendak menyulut sebatang serutu, ia seketika menembaknya dan membuat anak buah Pelon yang bernama Spider harus tersungkur dan meninggal dunia. Kemudian ia mengambil rokok serutu tersebut lalu menyulutnya. Brackerfoot menutup ceritanya dengan mengatakan bahwa sosok Striker merupakan sosok heroik dan pada akhirnya seorang pria akan menjadi penjahat untuk menyelamatkan keluarganya dan akan melakukan apa saja agar keluarganya merasa aman. Begitulah recap film dari Narcoshop. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih, selamat beristirahat, sampai jumpa.